di mana terdapat sebuah TV yang menyala secara tiba-tiba dan menampilkan seorang siswi bernama Min Hae-young yang diperankan oleh Yang Ji-won terjebak dalam sebuah kotak berisikan air. Sontak saja membuat keadaan kelas menjadi histeris dan bertanya-tanya tentang apa yang terjadi hingga teka-teki dan teror terus berlangsung. Satu persatu murid kemudian menghilang dari kelas dan diperlihatkan di TV. Film ini pun sempat booming ketika peluncurannya. Jadi pas banget nih, buat kamu yang belum nonton pastinya penasaran kan? Film yang sukses menghipnotis para penontonnya selama 88 menit ini akhirnya dibuat part 2-nya juga nih guys, dengan judul yang sama yaitu Death Pill to Bloody Camp. Meski begitu, cerita pada film pertama nggak terkait sama sekali dengan yang kedua. Jadi kamu bisa memilih part mana yang ingin kalian tonton lebih dulu. Selamat memecahkan teka-teki deh. Gunjam Haunted Asylum 2018. Jika di Jepang terdapat hutan Aokigahara yang disebut-sebut sebagai salah satu tempat terangker, nah di negeri gingseng ini punya rumah sakit Gunjam yang gak kalah angkernya nih. Yup, kalian gak salah lagi guys kalau film ini terinspirasi oleh cerita-cerita horor yang beredar. Melansir kumparan, rumah sakit ini memiliki nama lengkap Gunjam Psychiatric Hospital dan sudah berdiri sejak 1950-an. Nggak hanya diisi oleh pasien gangguan jiwa biasa, tapi juga tentara yang mengalami depresi guys. Rumah sakit ini mulai tidak beroperasi lagi pada tahun 1995 dan sejak saat itu kesan angker dari rumah sakit ini bermunculan. Itu disebabkan karena kondisi bangunan yang sudah tidak terawat lagi dan terbengkalai. Ada beragam jejak keangkeran beredar guys, mulai dari pasien yang dibiarkan mati begitu saja di ruangannya, hingga kabar dokter yang memiliki eksperimen gila. Jadi tidak salah lagi jika cerita keangkeran bangunan itu sampai dijadikan sebuah film horor. Dalam film ini menceritakan ada sekelompok anak muda yang menyebut diri mereka sebagai YouTuber ingin mendapatkan 1 juta view. Dan sekaligus membuktikan kisah mistis di balik rumah sakit yang terletak di kota Gwangju tersebut. Yang kerennya dari film ini adalah tampilannya yang terkesan realistis dan menakutkan karena dibuat seolah-olah amatiran dengan menggunakan kamera yang berada di sekitar mereka. Gimana guys? Berminat buat senam jantung? Hehehe. Font 2002. Film lawas yang satu ini nggak kalah bikin kamu menahan napas karena jump scare yang dihadirkan dalam film ini. Dibintangi oleh Ha Ji-won dan Kim Yoo-mi, film ini memiliki cerita tentang seorang wartawan yang diteror melalui sambungan telepon misterius. Pasalnya, wartawan itu menulis artikel kontroversial. Untuk menghindari telepon misterius kembali, Ji-won mengganti nomor teleponnya ke nomor baru. Tetapi, teror tersebut masih saja terus menghantuinya. Wah, menarik juga ya guys. A Tale of Two Sisters 2003. Buat kamu yang nyari film horor dengan sentuhan psikologis, film A Tale of Two Sisters bisa jadi pilihan yang tepat nih guys. Film ini dirilis pada tahun 2003, ditulis dan disutradarai oleh Kim Ji-won. Nggak seperti pada film horor lainnya, film ini lebih kepada konflik yang terjadi antar tokoh. Pada awal film, tidak terdapat banyak adegan menegangkan dan menakutkan. Kita akan dibawa hanyut dalam teka-teki dan berusaha untuk menebak-nebak kelanjutan ceritanya. Namun seringkali dipatahkan oleh adegan yang muncul selanjutnya. Jika dari ceritanya sih guys, film ini menceritakan tentang 2 kakak beradik yang baru pulang dari rumah sakit yaitu Sumi dan Seyan. Yang ternyata kehidupan mereka nggak lebih baik dibandingkan ketika berada di rumah sakit. Mereka harus tinggal dengan ibu tiri mereka yang seringkali bertengkar dan mendapat perlakuan kasar. Tanpa disadari, kejadian janggal mulai muncul di film tersebut dan membuat kamu jadi menebak-nebak kelanjutannya. Eits, tapi jangan heran ya guys, kalau habis nonton kamu masih bertanya-tanya tentang film ini, karena mungkin detail-detail kecil dalam film yang masih terlewat. I Saw the Devil 2010. Masih garapan sutradara yang sama dengan film A Tale of Two Sisters yaitu Kim Ji-won, kali ini I Saw the Devil juga gak kalah bikin kita senam jantung loh guys. Film ini berkisah tentang agen rahasia yang bernama Lee Jun-hyuk yang mana pacarnya telah dibunuh ketika berada di dalam mobil.
Demi melancarkan misi balas dendam, agen rahasia itu mencoba berbagai macam cara untuk membunuh pelaku. Film ini juga sempurna mengaduk emosi penontonnya, karena sering adegan-adegan selanjutnya yang gak terduga. Gak heran kalau film ini mendapat skor 81 dari Rotten Tomatoes. Thirst 2009. Kalau kita biasanya menikmati film horor vampir dari negara Tiongkok atau dari Hollywood, boleh banget nih kalau mau nyobain cerita vampir dari negeri Korea ini guys. Film garapan sutradara Park Chan-wook ini menghadirkan seorang pendeta yang rela menjadi relawan dalam prosedur kedokteran untuk menyembuhkan virus mematikan. Hingga suatu hari di tengah percobaan tersebut, sang pendeta yang diperankan oleh aktor kawakan Song Kang-ho dinyatakan meninggal. Tapi guys, dia berhasil hidup kembali setelah mendapatkan donor darah yang ternyata gak sembarangan darah. Dia bisa bertahan hidup namun harus menjadi vampir. Wah, ironis juga ya ceritanya guys. Kalau kalian tertarik, boleh banget buat nyobain nonton film yang satu ini guys. The Host 2006. Terakhir nih guys, gak lengkap rasanya kalau gak masukin film The Host ke daftar ini ya. Film garapan sutradara Bong Joon-ho yang baru menang Oscar bisa banget buat kamu tonton guys. Film ini bercerita tentang seorang anak yang diculik oleh monster mutant. Tentu saja keluarga mereka tak terima dan sang ayah berjuang banget nih buat ngebebasin anaknya. Menurut kamu apakah akan berhasil atau enggak ya guys? Kalau mau tahu kelanjutannya, bisa banget nih tonton filmnya bareng keluarga kamu di rumah ya. Nah guys, itulah 7 film horor dari Korea yang perlu banget kamu tonton. Buat kamu pecinta film horor, deretan film mana nih yang paling horor? Komen di bawah ya. Sampai jumpa and have a nice day.